Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Sunasana. Saya dari kampus UB Cirebon dengan prodi PGSDB. Pada video ini saya akan memaparkan hasil UAS saya mengenai matkul etika profesi dan keguruan dengan dosen pengampu Bapak Tria Aditya Nugraha MPD. Oke, langsung saja ke video berikutnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS saya yang dimana di sini ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu, jelaskan menurut Anda tentang tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu pastinya untuk memberikan dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut. Nah, yang pertama itu memberikan pembinaan kepada sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua itu memberikan bantuan kepada sekolah dan guru agar bisa mendiagnosis aktivitas dan kesulitan belajar, mengajar yang dialami secara kritis, serta memberikan pertolongan kepada mereka dalam merencanakan perbaikan. Poin yang ketiga itu memberikan perlindungan kepada orang yang disupervisi terhadap tujuan yang tidak wajar dan kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Yang keempat itu meningkatkan semangat dan motivasi guru agar bisa berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Nah, dan yang terakhir itu meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru agar mampu menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Perannya sendiri supervisi pendidikan itu yang pertama itu untuk mengawasi kegiatan jalannya pendidikan. Yang kedua itu memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam proses pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga itu memperbaiki kreativitas dan aktivitas guru dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas. Dan untuk manfaatnya sendiri, supervisi pendidikan itu yang pertama, sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kinerja di antara guru. Yang kedua, merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan membimbing. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Saya akan menjawab. Untuk hakikatnya sendiri, menurut Ahmad Munib 2004-142, hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran untuk meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh anak, serta anak ini bisa mengembangkan apa yang dimilikinya. Dan mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia? Menurut pendapat saya, karena manusia itu lahir tanpa daya atau upaya atau bisa dikatakan lemah lah. Nah, dengan ketidakberdayaan itulah manusia ini membutuhkan bantuan manusia yang lain. Misalnya kebutuhan fisik atau biologis seperti makan, minum, berjalan, berbicara dan sebagainya. Sampai pada kebutuhan rohania seperti kesenangan atau kepuasan dan lain-lain. Nah, dengan ketidakberdayaan inilah manusia itu berusaha dengan menggunakan akal dan pikirannya. Serta manusia menggunakan lingkungannya sebagai ajang belajar atau mencari pemahaman. Akhirnya, dengan pendidikan inilah manusia mempelajari lingkungannya. Bagaimana dia bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan sesamanya dan sebagainya. Sehingga manusia ini mampu atau berdaya dengan akalnya, menurut Kasirer. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kode etik profesi, siapa dan bagaimana menetapkannya, serta apa tujuan kode etik profesi itu ditetapkan? Saya akan menjawab. Kode etik profesi adalah semacam peraturan atau norma secara tertulis yang menyatakan hal baik dan juga benar, serta sebaliknya yang harus diikuti oleh pelaku aktivitas profesional tersebut. Untuk siapa dan bagaimana menetapkannya itu pastinya oleh pelaku aktivitas profesional tersebut, yaitu di bidang profesinya, yaitu guru. Dan bagaimana menetapkannya itu, yaitu ketika si pelaku aktivitas profesi itu sudah bisa menetapkan atau mengaplikasikan
kode etik yang sudah ia pelajari sebelumnya di lingkungan sekolahnya, baik itu untuk kebutuhan pribadinya maupun untuk kebutuhan lingkungannya, tanpa adanya penyalahgunaan dari kode etik tersebut. Apa tujuan kode etik profesi itu ditetapkan? Adalah yaitu untuk memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Maksudnya itu yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk sekolah itu. Nah, dengan adanya kode etik tersebut akan melindungi perbuatan yang mungkin tidak diinginkan atau perbuatan yang tidak profesional. Next, untuk nomor 4, yaitu pertanyaannya, berikut uraian penjelasan atas 3 fungsi dari kode etik profesi berikut. A. Pedoman bagi setiap anggota profesi. B. Saran kontrol sosial. C. Mencegah campur tangan pihak luar. Baik, saya akan menjawab. Fungsinya itu yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Dan itu tuh mencakup 3 hal. Yang pertama itu independensi, yang kedua integritas, dan yang ketiga itu profesional. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk poin yang A, yaitu pedoman bagi setiap anggota profesi. Nah, maksudnya itu apa? Itu independensi atau mewajibkan anggota profesi untuk berperilaku dan bertindak objektif, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak lain, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan, atau tidak boleh melakukan tindakan yang bermuatan politis atau bermuatan pribadi. Untuk yang B, yaitu saran kontrol sosial, maksudnya itu apa? Integritas, anggota profesi diwajibkan bekerja dengan penuh pengabdian, menjaga diri dari perbuatan tercela, menjaga nama baik, dan martabat organisasi bangsa dan negara. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan profesi, dan tidak menjual rahasia organisasi untuk kepentingan pribadi. Dan untuk poin yang C, yaitu mencegah campur tangan pihak luar, itu maksudnya apa? Nah, dia itu maksudnya itu harus bisa profesional gitu, dalam mengarahkan semua anggota profesi bekerja dengan kompetensi dan keahlian yang memadai, sesuai dengan standar dan prosedur, cermat, teliti, dan akurat, serta mengutamakan pelayanan yang berkualitas. Next, untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 5, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda, mengapa seorang guru harus mengikuti uji kompetensi guru? Jelaskan. Saya akan menjawab, karena ketika kita ingin mentransfer sesuatu atau hal itu kan harus menguasai dulu gitu di bidang yang ingin kita transfer itu terlebih dahulu. Maksudnya itu apa? Yaitu kita ini harus bisa menguasai gitu, atau mempunyai pemahaman yang lebih jauh lagi dari yang ingin kita transfer, sehingga nantinya kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita kuasai itu dengan baik, atau memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kelak. Nah, dari tujuan UKG tersebut juga, tujuannya itu untuk memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan, sehingga guru mampu memberikan dan juga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia itu dengan baik atau lebih baik lagi ke depannya. Baik, dicukupkan sekian mungkin pemaparan hasil UAS saya mengenai matkul etika profesi dan keguruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.